Sebanyak 160 calon penerima manfaat penyandang disabilitas dan lansia di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mengikuti kegiatan simulasi layanan terpadu pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia di Gedung Bima, RSUD Dr. Citrowardoyo, Purworejo. Simulasi dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023 dan hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023 lalu. Simulasi layanan terpadu pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia tersebut digelar oleh pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo bersama RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo, Pusat Rehabilitasi Yakum, Organisasi Penyandang Disabilitas, dan Organisasi Lansia. Adapun simulasi layanan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia yang diberikan adalah alat bantu pendengaran, alat bantu penglihatan, alat bantu PNO dan mobilitas, alat bantu kursi roda, pelayanan dokter umum, dan pemeriksaan dokter spesialis. Simulasi dibuka secara resmi dengan launching pelayanan terintegrasi terpadu pemenuhan alat bantu bagi disabilitas oleh PLT Bupati Purworejo Yuli Hastuti yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Ahmad Yainuddin pada hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023 lalu. Hadir dalam kegiatan pembukaan simulasi layanan terpadu pemenuhan alat bantu itu, Direktur Pusat Rehabilitasi Yakum, Katarina Sari, Direktur RSUD Dr. Citrowardoyo, Dr. Tolka Amarudin, Ketua Tim Kerja Kesehatan Kelompok Rentan, DIT UPL, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Dr. Sudarmi, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, Laksana Sakti, dan segenap tamu undangan. Direktur Pusat Rehabilitasi Yakum, Katarina Sari, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Purworejo yang berkomitmen tinggi dalam memastikan tidak tertinggalnya penyandang disabilitas dan lansia dalam pembangunan yang ditunjukkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kesehatan lanjut usia. Ini berangkat dari keprihatinan kita dan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal pemenuhan alat bantu bagi disabilitas maupun lanjut usia. Kita sudah ada perda tentang perlindungan hak disabilitas, juga ada perda tentang lansia. Kami dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, di dalam Dinas Kesehatan ada RSUD Citrowardoyo, juga melibatkan Dinas P3A PMD, mencoba mengkreasi, menginovasi supaya layanan atau pemenuhan alat bantu ini menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih terintegrasi. Dan alhamdulillah semua dinas yang tadi kami sebutkan memberikan support atau dukungan luar biasa, dan kita mendapatkan mitra yang sangat handal dalam hal ini Yakum dari Yogyakarta, yang untuk pertama kali simulasi ini Yakum memberikan kesanggupan seluruh alat bantu yang direkomendasikan dari proses hari ini akan ditanggung seluruhnya oleh Yakum, kurang lebih 100 sampai 160 jenis alat bantu. Saat ini pemerintah Kabupaten Purworejo bersama Pusat Rehabilitasi Yakum melalui proyek pemenuhan layanan alat bantu penyandang disabilitas dan lansia yang didukung oleh Help Aid Internasional
sudah menginisiasi adanya alur dan mekanisme layanan alat bantu. Inisiasi ini dilakukan oleh kelompok kerja pemenuhan alat bantu yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga sosial, organisasi penyandang disabilitas, dan lansia. Kelompok kerja saat ini sudah memiliki rancangan mekanisme layanan alat bantu berdasarkan hasil pembelajaran jaminan kesehatan khusus terpadu yang dilaksanakan oleh Bapel Jamkesos Daerah Istimewa Yogyakarta. Layanan ini gratis. Nah, harapannya adalah ke depan semua pemangku kepentingan atau lembaga-lembaga sosial yang ada di Purworejo khususnya misalnya juga guyup untuk bagaimana mendukung di proses-proses pembiayaan alat bantu ini nantinya ke depan. Karena sistem ini akhirnya akan membangun satu sistem untuk layanan alat bantu yang satu pintu gitu Mas. Jadi melaluinya tetap satu pintu, tidak kemudian teman-teman di Bapel itu bisa mengajukan ke lembaga A, kemudian bisa lembaga B, tetapi bagaimana ini bisa satu pintu masuk, harus daftar dulu, baru nanti rekomendasikan. Nah, pendukungnya ini ya kita harapkan juga nanti akan berproses bersama dalam kelompok kerja ini nanti. Ya kedepannya kami berharap melalui kelompok kerja pemenuhan layanan alat bantu tentunya sistem dan layanan ini tetap akan kita gunakan dan berharap karena nantinya juga ada produk dasar hukumnya juga melalui surat keputusan Bupati untuk tim untuk kelompok kerjanya ini, sehingga kami mungkin bisa memastikan bahwa kemudian ke depan layanan-layanan seperti ini akan tetap berlanjut. Nah, tetapi yang perlu kita coba nanti evaluasi lagi adalah apakah akan menggunakan layanan yang terpadu ataukah tetap menggunakan layanan yang reguler, misalnya dari puskesmas ke rumah sakit, ataukah tetap model layanan terpadu seperti ini. Layanan terpadu ini kan sebenarnya gambaran dari ketika masyarakat ingin mengakses itu kan dari puskesmas, kemudian ke rumah sakit, kemudian rumah sakit akan merekomendasikan kepada provider alat bantunya gitu. Sebenarnya kan seperti itu. Kenapa itu? Ya tadi harusnya model-model seperti ini memang harus berbasis bukti tadi. Sebagai langkah konkret, kelompok kerja pemenuhan alat bantu Kabupaten Purworejo melaksanakan simulasi layanan alat bantu bagi calon penerima manfaat yang membutuhkan alat bantu. Simulasi alur dan mekanisme layanan yang dikembangkan disertai juga dengan penyediaan alat bantu sesuai dengan yang dibutuhkan. Simulasi itu menjadi satu pembelajaran mengenai alur layanan yang sesuai dengan potensi di Purworejo. Selain itu, dengan adanya simulasi juga dapat memberikan manfaat bagi calon penerima manfaat untuk mendapatkan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan. Acara ini ke depan ya, akan menjadi prototipe, ya, model untuk pengembangan pelayanan kepada disabilitas yang terpadu, mulai deteksi dininya di masyarakat, ya, melalui kader, melalui puskesmas, kemudian diberikan rujukan untuk ke rumah sakit dan di assessment oleh spesialis. Ya, contoh protese kaki bentuknya seperti apa, ya, modelnya, nanti cara melatihnya itu dari spesialis rehabilitasi medik. Harapannya jelas bahwa para difabel itu mendapatkan layanan, ya, untuk mendapatkan alat bantu dan rehabilitasi. Jadi tidak cukup dengan alat bantu, tapi juga rehabilitasi, sehingga para difabel itu bisa menjadi mandiri di kemudian hari dan dapat berperan dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Purworejo. Dari Purworejo, Widarto Bagelen Channel melaporkan.